Oke, kira-kira jawabannya apa? How much you need to repair? Mana tuh? How much time you need to repair? Ayo simple present tadi, simple present. Jadi kurang tegas Miftah ya. Jadi kalau orang bule, kalau ngomong bahasa Inggris itu harus antusias. Ya. Jadi kalau ditanya how are you today? I'm just fine, thank you. And how about you, sir? Ya. Jadi maunya Captain. Good morning, Captain. How are you today, Captain? I'm just fine, Miftah. Thank you. And how are you? I am just fine, Captain. Thank you. Jadi harus gitu. Ini nggak sama dengan bahasa kita. Ya, jadi memang kalau dalam bahasa Inggris memang harus ekspresif lah istilahnya. Bang Yus, what happened with your friend? So we wait another 3 people then. Bunga and then Abdul and the other one? Abdul. Bung Yus, the chairman. Oke. Okay, Bunga is coming, Bunga. So what do you have there? Bang Yus, you have coffee then. And then Rizal, you have coffee? How about you, Miftah? Do you have something to drink there, Miftah? No, you have nothing. Yes. Nothing to drink and nothing to eat, Okay, connecting to audio, Bunga. Okay. Okay. Alright, hi, Bunga. Can you hear my voice, Bunga? Audio doesn't work. Di grup ada. Bunga has a problem again with the audio? You think so? Yeah. And how about Abdul? Abdul, where is Abdul? Yeah. Abdul maybe is still sleeping or still asleep then. Bunga, what happened with Bunga there? Video okay, now audio. Bunga. Video with audio. Okay, alright. Bunga, how are you today, Bunga? Alhamdulillah, I'm very good, sir, today. Okay, that's good. Okay. Now, guys, that we have 5 people, and then we miss 1 person, Abdul. Yeah, sorry, 4 people, yeah. 1, 2, 3, 4. Abdul and the other one. Who's the other one? Abdul and Mr. Suparno. Yeah, Suparno. Where is he? Repair connecting. Prepare connecting. Okay, Abdul Rahim. Okay, coming. Yeah. So 5 participants in the meeting. Here we go. Yeah. Hello, Abdul. Can you hear my voice, Abdul? How are you today? I am fine, Mister. Okay, okay, that's good. All right. So we have 5 people and 6 people, including me. I am the host, and then you are the participant. Okay, everybody is doing fine. Jadi kalau orang bule sampai menunggu 1 lagi ya. So one more. Itu masalah greeting. Nah, ini adalah culture orang bule. Jadi kalau orang bule, how are you kalau bahasa kita, orang Amerika bilangnya how are you doing? Hi, how are you doing? I am doing okay, I am doing alright. Jangan diartikan nanti apa yang kamu lakukan atau sedang lakukannya. Okay. So that's why that we have to wait. How are you doing? Okay, ya. Okay, let's get started ya. Let's get started, ada get-nya. Itu mari kita mulai. Ya.
saya share ke ini mungkin Is very good. Okay, guys, can you see the? I would like to review what we learned yesterday. Ya, ini mau tak besarkan aja. Okay, guys, can you see this? Oke, ya, kita coba review dari kemarin, ya. Oke, kemarin kita mau pelajari yang namanya nominal sentence, ya. Jadi ini adalah nominal sentence. Jadi di kursor saya ini Anda lihat, present itu adalah saat ini, ya. Berarti menggunakan is MR, oke? I am at home, we are at home, ya. You are at home, he is at home now. Kemudian 1 detik punyanya past tense, ya. Pakai apa? Was sama were. I was at home, you were at home, dan seterusnya. Future kita pakai apa? Will be. Will be, I will be, you will be, they will be. Oke, now perfect artinya telah, selama. Menggunakan apa? I have Been sama have been sama has been. Nah, oke. Ya, have been sama has been. Ini harus hati-hati. Oke, I will say. Oke, di sini ada lagi nih teman-teman. Ini sampai tak suruh nominal sentence di satu. Nah, di situ ada. Coba perhatikan. Nah, ini agak besar. Ya. Oke, ladies first, Bunga. I will say this. Saya di rumah sekarang. Coba Inggrisnya. Saya di rumah sekarang. Ya. Ya, coba diinggriskan. I am at home now. I am Very in good, home Bung. now. Oke, number 2, Bung Yus. Ya. Ayo, kemarin ingat ini harus hati-hati. Bukan ayam lagi, tapi I was at home yesterday. Very good. Number 3, Rizal. I will be at home At home tomorrow. yesterday. Iya, besok kok yesterday, tomorrow. Oke, Rizal. Oke, Rizal udah atau tadi apa? Miftah. Ya, Miftah. Ya, number 4, Miftah. Number 4. Nah, ini ngetes ya, jangan sampai I have isi been at home at home for for 2 weeks. Very good. Oke, Abdul, number 5. Ya, I will be. tetap sama, telah, cuma di sini sejak. Kalau di sini selama, for, sejak itu sin, nanti dimarin banyak nih ya. Berarti I have been at home since 2 weeks ago. 2 weeks ago, ya. Oke. Parno, sorry, yang terakhir ada siapa tadi? Yes, Mr. Suroparno. Ya, Suroparno, where is he? Parno, are you there? Oke, mastik dia masih ya. Oke, now go back to Bunga, number 7. Sorry, number 6. Number 6 ya. Ya. I am has been. Ayo, I am has been nggak boleh. Oh, sorry. I have been at now since at home since. Bukan sign, kalau sign itu tanda tangan atau tanda. Jadi sin membacanya.
Repeat. I have been at home since Wednesday. Wednesday. Very good. Bung Yus, number 7. Saya pernah ke Bali. I have-nya dulu. I have ever been. I have ever been to Bali. Next. Rizal. Ya. Saya tidak pernah ke Bali. I have. Jadi kalau pernah tidak pernah, baru menggunakan perfect teman-teman ya. I have never been to Bali. I have never been to Bali. And then Rijal Miftah number 8. Sorry, number 9, sorry. Apakah kamu di rumah sekarang? Kalau apakah berarti to be-nya keluar dulu. What? Berarti are you at home now? Iya, are you at home now? Jawabannya iya, berarti yes. Yes, I know. Yes, I am. Jawaban pendek. Nah, Yes, ulang I am. lagi, repeat. Miftah, are you Are at home you at home? now? Yes. Yes, yes, I am. Anda udah bisa percakapan ya ini. Next. Parno ada nggak? Suparno apa? Yes, sir. Ya, oke. Number 9. Number 10. Number 10. Ya, apakah kamu di rumah kemarin? Ingat, ini kita belajar to be. Ingat di sini kemarin. Nah, ini kan sekarang. Menjadi lampau, betul. Berarti were. Kalau ini kan are you karena a. Were you At at home home yesterday. Iya, jadi jawabannya yes. Yes, I am. Yes, I was. Karena tuh apa? Karena kemarin lah. Ini harus hati-hati teman ya. Go back tuh. Bunga number 11. 11 ya. Ya. Apakah kamu di rumah besok? Akan di rumah. Kalau akan berarti kan will be, berarti akannya, will-nya keluar dulu menjadi will you be. Will you be at home yesterday? Ayo besok. Yesterday ini kemarin. Nomor besok ya? 11. Oh, 11. Sorry. Will you be? Will you be at home tomorrow? Iya, jawabannya yes. Yes, I am. Yes, I will. Disesuaikan. Nah, Bang Yus, number 12. Grogi soalnya. Nah, no problem. Apakah kamu telah di rumah sama 2 hari? Nggak boleh ayo karena di sini ada telah. Have you been at home for 2 days ago? Nah, betul. Have you been at home for 2 days? Egonya nggak ada. Oh, enggak. Yes, I have. Ya. I have. Nah, jadi itu harus have you been at home? At home for selama itu for 2 days. Yes, I have. Next, Yesterday. Yes. Rizal, number 13. Ya. Sama juga, tinggal ganti sejaknya aja nih menjadi have you been Have you been at home for since 2 days today ago. ago? Yes, I have. Ya. Jadi ini nanti ya kita kirimkan ke WA ya. Jadi ini saya sudah mau buat banyak. Oke, now everybody repeat after me. Ini untuk mereview. Baru nanti kita habis ini kita verbal. Oke, now everybody say. Ya, I am at home now. I am. Yang bareng, ulang lagi. So, I am at home now. I am home now. now. I was at home yesterday.
I was at home yesterday. I will be at home tomorrow. I will be at tomorrow. Yeah, I have been at home for 2 weeks. I have been at home for 2 weeks. Yeah, I have been at home since 2 weeks ago. I have I been have to win I have been at home since Wednesday. I am have been at home since Wednesday. Yeah, I have ever been to Bali. I have been to Bali. I have never been to Bali. I have never been to Bali. Kalau pernah berarti ever sama never ya. Never. Ini habis ini kita ke tenses. Saya coba ini saya tulis saja. Science. Sin ya bacanya ya. Jadi teman-teman ini kan nominal sin. ya. Ya, nominal. Jadi nominal. Jadi kalau diringkas kesimpulannya, nominal kan ada present. Ya, present pasti melibatkan apa? Is, am, kemudian are, kan begitu. Ini waktunya harus hati-hati sesuai dengan waktunya now ya. Oke, kemudian di sini adalah past. Past di sini apa? Melibatkan was sama were, kan begitu. Kemudian kalau future melibatkan apa? Will be. Kemudian kalau perfect, Has been. perfect adalah ada dua, pakai have been sama apa? Has been. Ya, ini harus hati-hati. Karena apa? Has been. Kemudian ini bisa dibuat pernah dan tidak pernah. Kalau pernah, coba perhatikan. Kalau pernah di sini, ini nanti adalah ada have, di sini ada ever, kemudian ada been, ya. Have atau has di sini coba perhatikan. Tergantung dari subjeknya lah ya. Ini subjek tunggal jamak di Marlin itu sangat penting. Kalau di sini tidak pernah, bentuknya sama itu. Di sini have atau has, ini pakainya baru never been. Nah, ini orang bule. Ya, coba kita sedikit melatih pernah tidak pernah. Ya, jadi teman-teman ini. Ya, ingat subjeknya I, we, you, they itu pakai have, she, he, it tunggal pakai has. Ya, oke, coba saya bahasa Indonesia. I have ever been to Bali. Sama semua gitu. I have ever been to Bali. I have ever been to Alaska. I have ever been to Jakarta. I have ever been. Nah itu ya. Ya. Jadi kalau pertanyaan Anda nanti ke teman Anda menggunakan have you. Ya. Chief atau Cap, have you ever been to Rotterdam? Oh yes, I have ever been to Rotterdam. How about to Alaska? No, I have never been to Alaska. This is my first time. I have never been there. Nah, nanti mengarahnya ke situ. Paham ya? Nah, ya, itu pernah dan tidak pernah itu menggunakan ya. Oke ya, ini masih bisa juga masuk di sini. Nah, sekarang kalau yang tadi nominal saya bicara tentang verbal. Ini tak buat merah aja. Oh sorry, hitam. Ya, namanya adalah verbal. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Ya, verbal sentence adalah kalimat ya yang ada apa? Kata kerja utama ya. Jadi kata kerja utama. Jadi yang SMR itu was, were dan sebagainya itu juga kata kerja, tapi kata kerja bantu. Ya. Membantu membuat kalimat menjadi sempurna. Tapi kalau yang ini betul-betul adalah dari verb atau kata kerja yang melakukan.
Atau kalau boleh taruh di sini, subjek ya melakukan ya sesuatu. Jadi nah, umpamanya contohnya di sini I eat bread ya every day. Jadi Anda lihat di sini ada kata eat ya. Jadi subjek yang I ini melakukan sesuatu. Ya, umpamanya di sini he ya plays. Ini harus ada s, football ya, umpamanya every day. Jadi he di sini melakukan kegiatan play. Nah, ini yang disebut dengan verbal. Paham ya? Ini kebalikan dari nominal tadi. Kalau nominal itu tidak melakukan pekerjaan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana nominal, nama verbal. Karena pengaruhnya banyak nanti dalam pengerjaan marlin ya. Khususnya di rearranging. Ya. Jadi kalau nanti harus dideteksi dulu. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud verb dari kata kerja apa? Ini verb. Sorry. Ya, verb kata kerja itu adalah beraturan. Ya, nah kita ke kata kerja ya. Kemudian di sini tidak ya, beraturan. Ini kata kerja bahasa Inggris tuh gitu. Beraturan maksudnya gimana? Nanti ada bentuk 1, kemudian di sini bentuk 2, ini bentuk 3, bentuk ing kata kerjanya bahasa Inggris itu. Beraturan itu artinya, mau saya ambil kata di sini adalah work, bekerja. Bentuk 2, bentuk 3 diambil dari bentuk 1 ditambahi ed. Nah, jadi worked begitu kan? Worked, kalau ini working kan begitu. Makanya di sini namanya teman-teman, namanya di sini kalau di bahasa Inggris itu namanya regular verb. Nah, tidak beraturan itu namanya irregular. Ini penting banget ya. Kalau kita tidak paham nanti marlin tidak bisa. Maksudnya tidak beraturan gimana? Jadi bentuk 1 ya. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 dan bentuk ing ini bisa jadi berbeda. Dan ini harus dihafal. Contoh umpamanya bentuk 1 go, bentuk kedua when, bentuk ketiga gone, kemudian baru di sini going. Kemudian di sini mengerjakan namanya bentuk 1 do, bentuk 2 did, bentuk 3 dan bentuk ing-nya doing. Makan mamanya di sini eat, keduanya eat, ketiganya eaten, kemudian baru eating. Jadi teman-teman coba cari sendiri nanti kata kerja atau verb yang khususnya adalah yang tidak beraturan. Ini harus hafal ini ya, yang tidak beraturan ini. Paham maksudnya teman-teman? Ya. Nah, kita ini terampil enggak untuk menggunakan kapan ya? Kita menggunakan go. I always go to work every day. Berarti untuk keseharian, artinya kebiasaan. I went to Rotterdam last month. Berarti untuk lampau, namanya past tense. Nggak boleh I go to Rotterdam last week atau last month, nggak boleh. Kemudian gone, I have gone ya to Bali. Saya pernah pergi atau telah pergi ke Bali. Going di sini sedang. I am going to Surabaya, artinya saya sedang menuju ke Surabaya. Nah, ini adalah selalu, kemudian ke apa? Kemarin, kemudian ini telah, dan ini sedang. Kita terampil enggak ini kan begitu? Ya. Ini orang ini beda dengan bahasa kita. Ya, the main gate of English is ya tenses. Jadi pintu gerbangnya bahasa Inggris di sini nanti. Dan marlin kalau Anda ambil, Anda ini tidak ngerti mesti ngawur. Padahal itu 1 atau 2 detik itu bisa diambil nanti di akhir pelajaran ini kita akan latih. Oke?
Nah, perubahan dari coba teman-teman, perubahan dari do kemudian ke did, ke done, kemudian ke doing disesuaikan dengan waktu. Ya, waktu dalam bahasa Inggris itu namanya tense. Bisa tekanan juga. Karena waktunya bahasa Inggris banyak. Sekarang, kemarin, akan datang, ya. Makanya jamak, makanya ini ditambahi s. Makanya namanya apa? Tense. Tenses. Jadi tenses itu adalah perubahan ini, bentuk kata kerja disesuaikan dengan waktunya. Ya, teman-teman kalau ngomong bahasa Inggris harus sesuai waktunya. Bahasa Indonesia enggak ada. Nah, kita ambil contoh makan ini ya. Makan, eat, ate, eaten, eating, ini makan artinya. Nah, bahasa Indonesia kan cuma makan aja, nggak ada makan, makan, makaning. Nah, ini nggak ada bahasa kita. Lah, harus gimana? Ya harus dihafalkan. Jadi teman-teman coba waktu longgar Anda nanti sesuaikan sambil Anda latih adalah untuk irregularnya. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini kemudian saya masuk ke tenses. Ya, Tenses. nah, Anda lihat ini, ya. Ya, coba perhatikan tenses teman-teman karena ini apa? Nah, jadi waktunya coba perhatikan nih, lihat. Tenses itu ada 16. Namanya present, ini ya. Present saat ini, jumlahnya 4. Ya. Kemudian nanti ya 1 detik sudah lewat, ya. Nah, ini 1 detik sudah lewat, punyanya apa? Past. Namanya past tense. Itu juga jumlahnya 4. Oke. Kemudian yang akan datang namanya apa? Future. Ini juga jumlahnya 4. Nanti ada 4 lagi namanya past future. Itu untuk conditional sentence, untuk pengandaian. Ini yang paling berat bagi orang Indonesia karena bahasa kita tidak mengenal yang namanya tenses. Nah, sekarang kita coba ini. Ya. Tenses yang pertama itu namanya present tense. Present simple tense, jadi atau simple present tense. Itu sederhana dan ini memang hanya khusus untuk kebiasaan. Nah, ya. Jadi ya teman-teman Anda lihat ya di sini present simple tense memang ada rumus. Ya, rumusnya adalah subjek ke 1. Nah. Is clear enough? Jelas ya? Nah, ini rumusnya nih. Ya, subjek verb 1 tambah s atau es objek kemudian time signal. Ya, kita langsung ambil contohnya. Jadi kalau negatif ditambahi not, ingat di situ do sama does. Ya, do sama does. Do untuk I, we, you, they, jamak, does untuk she, it tunggal. Ya, kalau nanti apakah Anda lihat di sini. Kalau nanti apakah berarti do sama does harus keluar dulu. Kita ambil contohnya ya. Rina always write a letter every day. Berarti apa? Rina selalu menulis sebuah surat setiap hari. Kalau negatif, karena Rina itu tunggal, makanya dia pakai does. Rina does not bisa diganti doesn't. Rina doesn't always write a letter every day. Kalau apakah dasnya keluar? Does Rina always write a letter every day? Nah, itu naik. Kalau iya berarti yes she does, no she doesn't. Ingat yang tenses nomor 1 ini betul-betul paling sering dipakai. Nah, jadi teman-teman harus betul-betul perhatikan dan juga berusaha untuk menambah waktu ekstranya untuk mempelajari ini. Paham ya?
Jadi kita coba apa? Nah, ini coba tak taruh di Nah, perhatikan nih teman-teman. Kelihatan ya? Suaranya apa nih? It's very noisy ya. Klotok. Start engine. Sorry. Yes. Klotok. Nah, coba perhatikan teman-teman ini ya. Ini adalah subjeknya, Anda tahu kan, I, V, U, T, bentuk satu. Nanti ditambahi S atau ES. Di sini O objek, TS itu time signal. Nah, yang tadi berarti kan, momennya di sini adalah Rina always studies English every day. Always write a letter every day. Kalau tidak, Anda ingat di sini tidak subjek dulu Rina, karena Rina satu berarti does. Rina does not always ya write a letter every day. Kalau apakah, do-nya keluar dulu. Nah, ini kan, jadi di sini does Rina. Does Rina always write a letter every day. Dan ini nggak boleh nanti ada is, ada m, ada ini nggak ada di sini tesisnya. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan ini ya, bentuk simple present ya. Nah, kita coba latihan. Ini merah. Nah, ya. Ya. Ini tensesnya adalah simple present. Nah, kelihatan ya? Jadi di sini ada positif, ada negatif, ada pertanyaan. Kan begitu. Sekarang dibuat mudah aja. Ya, kamu selalu minum kopi setiap hari ya. Tadi kan minum kopi itu. Nah, berarti apa? Kamu selalu berarti you Always. you-nya nggak ada. You always langsung You always drink Coffee. every every day. day. Kan begitu. You are is am itu nggak ada di sini. Karena kamu tidak selalu berarti you You di Arnold nggak ada, dia pakai you do not. You do not. You do Nah, not. di sini menjadi you don't drink coffee always every day. drink coffee every day. Apakah kamu? Oh, Does you? always. Ayo kok you. Ingat, Does. do itu untuk subjek I, we, you, they, kemudian jamak. Kalau does, nah di sini does untuk apa? Subjeknya she, he, it, sama tunggal. Nggak boleh jam, nggak boleh lompat. You berarti punyanya siapa nih, Anda lihat nih you? You berarti apa? Do toh? Do. Nah, berarti do-nya yang ini, coba perhatikan. Do yang ada di sini, ini Anda keluarkan dulu menjadi di sini. Do you always drink coffee every day? Nah, ya. Ini pertanyaan. Kalau iya berarti apa? Yes, I do. Yes, I do. Kalau no,
No, I do. No, I don't. Oh, no, I don't. No, I don't. No, I Ya. do. No, I don't. You there. Ya, ingat ini ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati nanti. Nah, jadi kalau yes, ya. Kalau yes berarti di sini adalah yes, I do. Kalau pertanyaannya, kalau no berarti no I don't. Jadi harus disesuaikan dengan yang ini. Tuh. Di sini nggak ada are lagi, nggak ada apa lagi. Okay, now repeat after me. You always drink coffee every day, everybody. You always drink coffee every day. You don't always drink coffee every day. You don't always drink coffee every day. Do you always drink coffee every day? Do you You always always drink coffee every day. Perhatikan teman-teman. Jadi present simple ini khusus untuk kebiasaan. Kemudian yang kedua, present continuous ini khusus untuk sedang. Ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian present perfect ini adalah khusus untuk telah. Kemudian yang 4 adalah telah, ya, tapi khusus untuk durasi. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini nanti kita share ke WA ya. Jadi ke grup ya. Jadi supaya nanti bisa dipelajari. Ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Ya, coba perhatikan. Ini adalah simple present yang tadi kita pelajari. Ya. Ya, bisa. Ya, I can hear your voice. Ya. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, saya buat kalimat ini. Nah, saya buat kalimat di sini positif, negatif, kemudian pertanyaan. Ya. Captain selalu bekerja setiap hari. Captain. Berarti the captain always always work works. Di sini harus ada S-nya. Nah, ini teman-teman harus coba hati-hati. Di sini harus ada S-nya. Every day. Every day. Sekarang negatif. Captain tidak selalu bekerja setiap hari. Captain tunggal, pakai do atau das? Das. Das, very good. Berarti the captain Das. doesn't always Always work. every day. Ingat di sini S nggak ada. Kalau sudah das keluar, di sini nggak boleh ada S ya. Ini nanti di Martin seperti itu. Oh, ini sudah ada das nih, harus Pak. Ini harus bentuk satu. Perempuan. Ya. Apakah? Sekarang apakah Captain? Ya, kalau ini dasnya ada, berarti dasnya harus ke sini dulu menjadi das the captain always work every day. Nah, di sini membutuhkan jawaban ya dan tidak. Yes and no. Kalau yes berarti gimana? Yes, I does. Ayo, captain ini subjeknya kata gantinya apa? He. Oh, Berarti iya. das. Kalau no, He does. Oh, he does. no he doesn't, atau no he does not. Boleh. Nah, ini ya. Ya, teman-teman. Ya, saya ulang lagi. Everybody repeat after me. The captain always works every day. The captain always every day. Negatifnya, the captain does not always work every day. Nggak ada S-nya.
The captain The captain does does not always work work every day. Iya. Apakah berarti dasnya keluar dulu. Does the captain always work every day? Does the Does the captain work every day? Yes, he does. Yes, He does. No, he doesn't. No, he doesn't. Oke, good ya. Sekarang kita buat kalimat yang lain ini harus bisa karena biasa, kalau nggak bisa karena tidak bisa. Ya, saya punya kalimat ya. Bunga selalu makan roti setiap hari. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? Bunga always eat. Ya, ntar kita buat positif dulu. Positif, negatif, sama pertanyaan kan gitu. Berarti di sini bunga selalu Always bis makan eat. eat. Ada S-nya enggak? Yes. Ada S-nya karena di sini bunga tunggal. Inilah yang nanti di Marlin ya teman-teman ya. Ya harus hati-hati. Eat at tiap hari apa? Every day. day. Sekarang negatif. Bunga tidak selalu menjadi bunga pakai do atau das. Das tunggal berarti bunga does not itu bisa digandeng menjadi doesn't. Always eat. Ini ada S-nya enggak? Ada karena sudah ada does. Nah, ya. Bread every day ya. Nah, sekarang apakah? Dasnya harus ke sini dulu menjadi das bunga always eat. Ini ada S enggak? Tidak karena di sini ada das kan begitu kan? Eat bread every day. Dia membutuhkan jawaban ya dan tidak. Yes. Bunga cewek apa cowok? Cewek pakai apa? Si ya. Dasnya ini ke sini. Berarti yes si das. No, she doesn't. No, she doesn't. Excellent. Nah, cuma begitu aja. Ini nggak ada esen, nggak boleh dicampur-campur ini. Ya. Jadi teman-teman, nah, bunga selalu, ya. Itu yang simple present. Nah, sekarang saya masuk yang di present continuous. Ya, jadi yang kedua, coba perhatikan. Ya, yang kedua ini namanya present continuous. Yang ini khusus Anda ingin mengatakan sedang. Nah, ya. Ini akan berbeda. Kalau tadi, kalau sedang berarti positifnya. Coba perhatikan. Bunga sedang makan roti, berarti bunga di sini ada is, ini ada ing. Eating bread now, kan begitu. Ini nanti bentuknya beda. Kalau negatifnya tinggal nambahin not setelah is menjadi bunga Is not atau isn't eating bread. Nah, apakah jadi pertanyaan di sini is-nya ini keluar ke sini dulu sama yang tadi das menjadi is bunga eating bread. Now membutuhkan jawaban ya atau tidak, bener kan? Ya, kalau yes berarti gimana? Bunganya si, kemudian is-nya yang di sini. Nah, ini ke sini. Yes, she is. Kemudian kalau no, she is. No, she is not. Nah, ya, bentuknya beda. Oke, nah sekarang kita coba satukan ya.
antara yang pertama simple present dengan jadi kalau di sini ya teman-teman, yang satu ini simple present, supaya saya pakai bunga aja berarti. Nah, di sini mamanya tadi kan bunga always eats, ada S-nya, bread every day, kan begitu. Nah, yang kedua ini beda. Yang kedua menjadi ini namanya present continuous. Ya, kalau ini khusus sedang. Nah, ini fungsinya harus hati-hati. Kalau yang atas ini ya, ini khusus untuk kebiasaan. Jadi kalau Anda membicarakan kebiasaan itu pakai yang rumus pertama. Nah, kalau sedang berarti menjadi bunga akan berubah is eating bread every day. Ini yang positif ini udah beda. Oke, everybody repeat after me. Bunga always eats bread every day. Bunga always Eat bread every day. Ya, bunga is eating bread. Nah, ini bukan every day, sorry. Ini adalah now. Nah, karena waktunya akan beda nanti. Oh iya. Bunga is eating bread now. Bunga is eating bread now. Nah, ya. Ini beda, berarti selalu kemudian sedang tak tambah satu namanya telah. Ya, biar bingung. Nah, apa? Yang ketiga, teman-teman, ya, karena kita mengejar supaya kita bisa mengerjakan marlin ini. siap. Nah, ya, yang ketiga namanya present perfect. Ya, ini Anda ingin mengatakan telah. Ya, nah dia rumusnya adalah dia subjek plus have atau has plus verb 3 plus objek, gak ada keterangan waktu. Jadi kalau tak buat tadi di sini bunga, ya subjeknya berarti pakainya has, menjadi bunga has. Kata kerjanya bentuk ketiga dari makan adalah eaten. Nah, bread. Artinya bunga telah makan roti. Kalau saya telah makan roti berarti di sini I have eaten bread. Ingat di sini harus bentuk ketiga sesuatu yang telah. Ini harus verb-nya adalah verb 3, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa mencari nanti di tenses di Mbah Google banyak ya. Nah, sekarang ya kita yang 3 itu kita satukan. Jadi 1 tadi, kemudian 2, kemudian 3. Bunga selalu makan roti berarti gimana tadi? Bunga always eats, ada S-nya, bread every day. Ingat di sini kalau ada every day, nah, kalau di sini ada every day, pasti di sini ada bentuknya bentuk 1. Karena ini bunga bentuk 1, makanya ini ditambahi S. Nah, jadi dimarin seperti itu nanti. Yang kedua adalah bunga sedang makan, menjadi bunga is eating bread now. Ingat kalau ada kata keterangan now, pasti kata kerjanya adalah bentuknya ing, gitu kan ya. Kalau di sini ada every day atau every month, every week, pasti di sini bentuk 1. Ini bentuknya adalah bentuk ing. Ya. Oke. Kemudian di sini yang ketiga tadi namanya perfect. Bunga telah itu adalah has. Ini eaten bread. Kalau nanti di sini ada have atau has, disesuaikan subjeknya. Di sini harus wajib bentuk ketiga. Itu di dalam pekerjaan marine seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya ini selalu Rina bunga selalu
Yang kedua ini adalah sedang, ada ing. Sedang. Yang ketiga adalah telah. Ya. Gimana? Yang pertama apa? Selalu. Yang kedua apa? Sedang. Yang ketiga apa? Telah. Ya, ini tanpa keterangan waktu. Nah, ya. Oke. Nah, kita coba masuk ke apa? Contoh di Marlin. Really? Okay, everybody stay there. Ya. Yeah. Kok yang ini? Nah, ini teman-teman tak carikan soal. Ya, di satu nominal sentence bang soal tenses. Nah, ini aja deh. Kalau Anda bisa menjawab. Ya. The officer of the ward. Nah, teman-teman kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kira-kira ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ya, ini grammar ini. The officer of the ward, bla bla bla, inform. Jawabannya apa kira-kira? Betul, jawabannya has been karena dia tunggal. Karena ada been di sini passive voice. Ya, officer jaga telah diinformasikan. Jadi kita harus belajar passive voice nanti. Ya, setelah tenses ini besok kita belajar passive voice karena mengejarnya. Yang kedua, why bla 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 pressures the houses. Ingat di sini bentuk ketiga. Kalau bentuk ketiga ketemu dengan date nggak boleh. Date itu harus bentuk pertama. Berarti ini nggak mungkin. Ya, you haven't. Ya, why? Ya, kan pertanyaan itu. Ya, jadi nggak bisa berarti why haven't you pressure the houses. Jadi dua, no not have nggak mungkin. Nah itu kan ya. Supaya Anda paham berarti harus bisa tenses. Tekanan, nah menekan. Tekanan hose. Nah ya, coba perhatikan. Sekarang yang ini, yang kanan ini, why bla 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 the meeting yesterday. Ini 1 detik bisa dijawab karena di sini yesterday simple past. Berarti apa? Why did you cancel? Karena di sini. Kenapa you cancel nggak bisa? Itu kan ya. Oke, jadi kita pelajari yang ke ini. Tutup dari kontainer telah dicek jadi passive voice menjadi Been checking. bentuk ketiga pasif itu harus bentuk ketiga nggak mungkin dibuang tinggal 2
kemungkinannya semua bentuk pasif harus bentuk ketiga. Still di sini lebih dari satu berarti apa? Have. Have kalau pasif ditambahi been menjadi the container still have been checked ya. Jadi tutup sealnya kontainer telah dicek. Nah, ya. Jadi lumayan apa tantangan kita nanti untuk menghadapi Marlin. Sekarang yang ini can. Can itu pasti membutuhkan bentuk satu. Berarti apa? Halo? Can be? Can we have? Pasti. Sekarang yang kedua, we, kemudian 3 months. 3. First. Oh, every 3 months. We always carry. Ingat tadi kalau always pasti bentuk satu, ya kan? Berarti salah. Are. Kalau pakai carry berarti harus bentuk ing yang tadi present continuous. Nah, kalau simple present kan tadi bunga always eat bentuk satu menjadi we always carry out a drill every month. Carry out ini bukan mengangkut. Carry out itu artinya melaksanakan, mengadakan. Kita selalu mengadakan latihan setiap 3 bulan. Nah, jadi kalau Anda memahami tenses lagi, tadi teman-teman pasti akan mudah menjawab khususnya untuk grammar. Ya. Nah, nih kemudian saya ambil contoh yang lainnya lagi di rearranging. Nah, ya. Yes. Nah, seperti ini kalau Anda grammarnya tidak bisa, wah ya susah. Nah, saya ambil contoh yang ini. Nah, tak besarin, kelihatan nggak? Oke. Nah, besar banget tuh. To repair time. Oke, kira-kira jawabannya apa? How much you need to repair? How much time you need to repair? Ayo simple present tadi, simple present. Jadi how much time, betul, how much itu pertama. Ya. Time to repair. Berarti how much time ini 2. How much time? Do, simple present 3. Do you 4. Need You need 5. to repair the wind. Ya. Repair the wind. 6. Okay, get it. Ya, 7. Jadi, how much time do you, nah, coba perhatikan, do you need to repair the wing. Jadi simple present. Jadi ya, jadi di sini adalah how much time do you need. Nah, ini kan simple bentuk pertama tadi. Ya, to repair. Ingat di sini kata kerja, ini juga kata kerja, pasti disambung sama to. Ya, the wing. Udah pasti betul ini. Nah, ini membutuhkan tadi teman-teman adalah penggunaan dari tenses. Contoh dari kalimat ini, Anda bisa nambah berapa uang yang kamu perlukan, gimana? Kamu ngomongnya. How much do you need? How much money? How much money do you need to? Ya, berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk membeli mobil baru itu? Berarti gimana? How much money do you need to ada sudah. Gimana? To buy a new car. Jadi tetap menggunakan simple present. Jadi teman-teman. Nah.
Ya, masa sekarang, keadaan sekarang itu bisa simple present itu kenyataan. Jadi kalau kita kenyataan pakainya adalah simple present. Jadi tetap how much, ya how much money. How much money Ini kepencet terus ini saya. Ya, how much money do you need? Ya, to buy to to buy car? new car. New car. Jadi berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk membeli sebuah mobil baru? Ya, jadi teman-teman saya minta teman-teman juga berusaha untuk cari informasi lebih ya dari Mbak Google yang terkait dengan tenses. Ya, simple present ini dan sebagainya. Kemudian besok saya gabung dengan pasif supaya Anda tidak bingung. Ya, supaya mengerjakan Marlin Anda cepat bisa. Oke? Oke, sir. Any question? Ada pertanyaan? Coba. Saya yakin masih bingung. Ya, itu manusiawi banget, Anda pasti bingung. Soalnya kalau Anda langsung bisa, saya yang bingung. Ya, tapi bingungnya jangan lama-lama gitu kan ya. Jadi nyantai aja. Oh, berarti kemarin saya bicara nominal, sekarang saya bicara verbal yang terkait dengan tenses. Oh, tenses ini perubahan kata kerja ternyata dalam bahasa Inggris. Iya. Loh, kalau saya nggak hafal gimana nih? Nah, ya tidak bisa mengerjakan Marlin atau mengarrange atau membuat kalimat Anda bicara Anda bisa. Contoh, I always go to Alaska every year. Selalu berarti ya. Kalau kemarin berarti I went to Alaska yesterday. Jadi simple past itu yang tenses. Belum sempat saya jelaskan untuk simple past. Jadi ada 6 tenses yang paling sering dipakai dari total 16 tenses. Ya, cuma Marlin ini levelnya adalah di intermediate, level menengah yang minimal seseorang itu sudah belajar bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris selama 2 tahun. Makanya kalau Anda dihadapkan langsung Marlin, pasti jeblok. Nah, karena ukuran Marlin adalah seseorang yang sudah belajar bahasa Inggris. Loh, ini belum pernah belajar bahasa Inggris atau kursus ngambil Marlin, pasti jeblok, nggak bisa. Nah, kita cari shortcut, ya, jalan pintasnya supaya jangka pendek kita mempelajari trik-triknya gimana kan gitu. Ya, karena teman-teman ini program kita kan cuma 2 minggu nih. Makanya kita mengejar itu supaya Anda bisa mengerjakan Marlin. Oke, any question? Ada pertanyaan? No, sir. Oke, ya, saya kira gitu ya hari ini ya. I think that's all for today. So I hope everybody understand. Yeah, Yes, sir. the thing that you have to review. So when the lesson is over and then after Maghrib or tomorrow, you try to get more information from Google, from internet about nominal sentence, verbal sentence, and tenses. And tomorrow we will do the same time. Yeah. So for 30 p.m. yeah, tomorrow afternoon, and then we will discuss about passive voice and drill. Ya, jadi yang drill tadi rearranging. Kalau yang lainnya Marlin kan ada listening ya. Listening itu Anda bisa pelajari nanti agak trik-triknya dikit. Kemudian yang masalah adalah di grammar. Grammar ini kan pertama pasti Anda preposisi. Setelah preposisi, kemudian Anda kasihkan tenses. Tenses nanti ada question word. Tenses nanti ada rearranging. Tenses nanti ya, kemudian ada passive voice. Wah, ini lumayan banyak materinya. Baru di vocab. Vocab nanti ada namanya odd word. Ya, kata-kata ganjil yang tidak menjadi ya satu kelompoknya itu jawabannya. Nah, ya, kemudian nanti ada pronunciation, kemudian time and number, kemudian baru terakhir adalah reading. Ya, jadi lumayan berat nanti sebetulnya untuk Marlin ini. Oke, I think that's all and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.